Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananta Anastasia dengan NIM A1A1240062. Saya berasal dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kelompok saya yang berjudul Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, Pemerataan Pembangunan, dan Pengurangan Kesenjangan Antar Kabupaten atau Kota dengan studi kasus di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan dulu mengapa topik ini penting untuk dikaji. Yang pertama, desentralisasi fiskal di Indonesia itu dimulai sejak tahun 1999 melalui Undang-Undang Nomor 22 dan 25 tahun 1999, yang kemudian diperbarui lagi pada tahun 2004. Intinya, pemerintah pusat memberikan kewenangan keuangan yang besar kepada pemerintah daerah dengan harapan daerah bisa mandiri secara fiskal dan pembangunan bisa lebih merata. Nah, Provinsi Sulawesi Tenggara ini punya tantangan yang unik. Wilayahnya terdiri dari daratan dan kepulauan. Ekonominya masih banyak bertumpu pada pertanian dan perikanan tradisional. Jadi, kapasitas keuangan daerahnya pun masih terbatas. Yang paling mencolok, APBD di daerah-daerah Sulawesi Tenggara itu sangat bergantung pada dana transfer dari pusat, yaitu seperti DAU, DAK, dan DBH. Inilah yang membuat kami tertarik untuk meneliti lebih dalam. Untuk metode penelitiannya, kelompok kami menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu lewat wawancara mendalam dengan seorang praktisi yang langsung berkecimpung di bidang pengelolaan keuangan daerah. Narasumber kami adalah Ibu Nur Fatmawati. Beliau bekerja di BPKAD atau Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Kabupaten Kolaka Timur. Nah, latar belakang pendidikan beliau S1 Pemerintahan, jadi memang sangat relevan dengan topik penelitian kami. Wawancara kami lakukan secara daring melalui Google Form pada tanggal 29 Juni tahun 2026 dengan 7 pertanyaan yang mencangkup berbagai aspek desentralisasi fiskal. Hasil wawancara itu kami analisis menggunakan teknik analisis tematik, mengacu pada pendekatan Brown dan Clarke, sehingga kami berhasil mengidentifikasi 6 tema utama dari jawaban narasumber. Sekarang, kita masuk ke bagian hasil dan temuan penelitian. Ada 6 tema besar yang kami temukan, dan saya akan menjelaskan satu persatu, dimulai dari 3 tema pertama. Yang pertama, ketergantungan transfer pusat. Berdasarkan keterangan narasumber, sekitar 80-90% APBD kabupaten atau kota di Sulawesi Tenggara itu bersumber dari dana transfer pusat. Ini angka yang sangat tinggi dan menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah masih sangat rendah. Yang kedua, kesenjangan antar daerah. Pembangunan di Sultra itu belum merata, terutama di daerah-daerah kepulauan. Penyebabnya, formula transfer dana dari pusat itu belum benar-benar mempertimbangkan kondisi geografis yang berbeda-beda di tiap daerah. Nah, yang ketiga, kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan. Di daerah-daerah terpencil, masih sangat sulit untuk menemukan tenaga yang benar-benar paham akuntansi pemerintahan dan sistem aplikasi keuangan seperti SIPD. Akibatnya, laporan keuangan sering terlambat dan ada temuan BPK yang berulang. Lanjut ke dua tema berikutnya. Yang keempat, yaitu rendahnya pendapatan asli daerah atau PAD. Nah, ada 3 penyebab utama. Yang pertama, basis ekonominya masih lemah karena bergantung pada pertanian dan perikanan tradisional. Kedua, administrasi perpajakan daerah belum optimal. Dan yang ketiga, investasi swasta masih minim karena infrastruktur yang terbatas. Narasumber kami menyebut ini sebagai lingkaran setan, karena ketiga faktor itu saling memperburuk satu sama lain. Nah, tema kelima, koordinasi fiskal antara provinsi dan kabupaten atau kota. Sebenarnya, forum koordinasi itu sudah ada, seperti musrenbang dan rapat-rapat teknis, tapi sinkronisasinya di lapangan itu masih lemah. Sering terjadi program yang tumpang tindih, dan sistem informasinya juga belum terintegrasi dengan baik. Nah, yang keenam, yang kami temukan ini sebenarnya saling berkaitan antar satu sama lain, karena itu solusi yang dibutuhkan juga harus komprehensif, tidak bisa hanya menyelesaikan satu masalah saja. Nah, dari semua temuan tadi, kami merumuskan 5 rekomendasi kebijakan yang menurut narasumber paling mendesak untuk dilakukan. Yang pertama, revisi formula transfer dana dari pusat, agar lebih adil dan benar-benar mempertimbangkan kondisi nyata di setiap daerah termasuk faktor geografis. Kedua, pemberian insentif bagi daerah yang berhasil menaikkan PAD-nya, sebagai bentuk dorongan supaya daerah lebih termotivasi untuk mandiri. Yang ketiga, pengawasan terhadap penggunaan DAK perlu diperketat, supaya benar-benar tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Keempat, penguatan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan daerah, khususnya di daerah-daerah tertinggal, melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan. Dan yang kelima dan terakhir, percepatan digitalisasi tata kelola keuangan supaya merata ke seluruh wilayah, tidak hanya di daerah yang sudah maju saja. Nah, sebagai kesimpulan, kebijakan desentralisasi fiskal di Sulawesi Tenggara itu memang sudah membantu jalannya operasional pemerintahan daerah. Tetapi, kebijakan ini belum berhasil mendorong kemandirian fiskal daerah maupun pemerataan pembangunan secara signifikan. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi pada formula transfer dana, penguatan sumber daya manusia pengelola keuangan, dan koordinasi fiskal yang lebih substansial, supaya tujuan dari desentralisasi fiskal ini bisa benar-benar tercapai. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.